Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Muhammad Rizky Nasrullah. Saya dari kelas B dari Universitas Islam Indonesia dari jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi di sini saya akan membahas topik pada video kali ini yaitu tentang literatur review. Jadi apa sih itu yang dimaksud dengan literatur review? Literatur review berisi uraian teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan referensi sebagai dasar kegiatan penelitian. Uraian dalam tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pemecahan masalah. Dan pemecahan masalah tersebut telah dijelaskan sebelumnya pada saat masalah itu dikemukakan. Tinjauan pustaka meliputi komentar, abstrak, dan pemikiran penulis dari beberapa sumber sastra. Itu bisa berupa seperti artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain. Tentang topik yang akan dibahas dan biasanya itu ya, topik yang dibahas itu ditempatkan di awal bab. Lalu apa fungsinya dalam penelitian? Fungsi literatur review dalam penelitian itu adalah untuk memperoleh landasan teori yang dapat mendukung pemecahan masalah yang sedang dipelajari. Teori yang diperoleh merupakan langkah awal agar peneliti dapat lebih memahami masalah yang diteliti dengan benar. Dan itu berdasarkan dengan mentalitas ilmiah. Lalu bagaimana sih cara mendapatkan literatur review? Yang pertama itu adalah dengan cara mencari bahan untuk dijadikan topik yang akan direview. Tugas pertama penulis itu biasanya adalah memilih topik. Biasanya sulit untuk memilih topik karena penulis kurang memahami topik yang akan dipilih. Oleh karena itu, penulis perlu menambah pengetahuan tentang topik yang akan dipilih dan menentukannya, serta dapat berkonsultasi dengan satu atau lebih pakar terkait topik yang akan dipilih. Yang kedua adalah mencari sumber. Jurnal yang digunakan dalam tinjauan pustaka harus berasal dari sumber atau database yang dapat dipercaya, seperti Scopus, ScienceDirect, EBSCO, dan lain-lain. Sumber yang jelas adalah salah satu penilaian kualitas penelitian, tinjauan pustaka, atau tinjauan sistematis. Artikel yang dipilih harus terkait dengan topik yang ditentukan sebelumnya. Yang ketiga adalah menganalisis sumber literatur. Setelah mengumpulkan artikel yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah menganalisis setiap artikel atau memecahkan dan mengidentifikasi informasi penting di dalamnya. Kemudian, mensintesis semua artikel yang diperoleh dengan cara mengintegrasikan dan menentukan kesimpulan yang dapat diambil dari semua artikel. Lalu yang keempat adalah evaluasi literatur. Dalam mengevaluasi literatur, kita akan dapat membuat kesimpulan dari literatur yang kita review. Lalu kita juga bisa menentukan kelebihan dan kekurangan dari literatur review yang kita buat. Seperti itu. Yang terakhir, apa saja sih kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan literatur review? Itu biasanya tidak relevan dengan apa yang sedang dibahas. Yang kedua, abstrak yang tidak merangkum artikel secara lengkap. Lalu yang ketiga adalah literatur review yang tidak mengutip semua sumber yang relevan. Jadi seperti itulah tentang video atau topik pada video kali ini tentang literatur review. Seperti itu. Jadi terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat juga untuk kedepannya. Kita jadi tahu tentang apa sih itu literatur review, cara meliteratur review. Jadi kita tahu juga fungsi literatur review juga tadi. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.